Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya. Siapa KM-nya di sini? Boleh. Dipimpin dulu ya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Amin. Selesai Pak. Oke, terima kasih Rita. Oke, sebelumnya Bapak tanya terlebih dahulu, apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Wah, kemana itu si Fahri sama si Dede? Wah, nanti ajakin ya teman-temannya biar gak mabal. Maksudnya ajakin si Dede sama si Fahri tuh biar gak mabal gitu, ajakin belajar. Oke, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kali ini ya mengenai jurnal umum gitu ya. Nah, tadi udah belajar tuh sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah belajar bersama Ibu Azahra terkait dasar-dasar akuntansi kayak gitu ya. Ini saya lihat-lihat masih ada yang nyengsol gitu ya bangkunya, sama ada beberapa sampah gitu di bawah. Boleh dirapihkan terlebih dahulu ya anak-anak. Nyengsol teh apa ya bahasa Indonesianya? Wiring. Ya, wiring. Oke, udah dirapihin dan ini kayaknya saya masih melihat ada beberapa yang masih mengerjakan tugas. Ada tugas dari Ibu siapa? Oh, dari Ibu satu lagi Pak. Banyak ya tugasnya ya. Oke, minta kerjasamanya dulu ya buat ditutup dulu. Oke, kita fokus dulu ke pembelajaran kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, perlu diketahui dulu bahwa ada kompetensi dasar gitu ya, yang perlu anak-anak tahu gitu. Nah, kompetensi dasar yang diharapkan nanti akan timbul pada kalian itu yang pertama terkait penerapan buku jurnal gitu ya. Fahri, Rita, kamu duduk di depan. Oke, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan dan bentuk jurnal. Lalu melakukan pencatatan buku jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan dan bentuk jurnal juga. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah pertama, pengertian dan fungsi jurnal, kedua, macam-macam jurnal, ketiga, klasifikasi akun, keempat, aturan perdebitan dan pengkreditan jurnal, dan yang kelima, cara pengisian ke dalam jurnal. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama, memaparkan secara luas pengertian buku jurnal dan fungsi jurnal dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasikan dan menganalisis konsep debit dan kredit, serta saldo normal dengan benar, dan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Oke, sebelumnya itu Bapak udah kasih tugas gitu ke kalian untuk membaca dasar-dasar terkait jurnal umum seperti itu. Nah, jadi Bapak mau melakukan pretest terlebih dahulu gitu ke kalian. Nah, di sini ada beberapa poin gitu ya. Nanti dari kalian coba dianalisis terlebih dahulu dan dicocokkan gitu. Misal jurnal umum itu cocoknya kemana ya gitu. Coba ada yang mau ke depan? Boleh ke depan. Oke, lanjut ada lagi yang mau? Mau dua boleh sih, dua. Makanya perhatiin Rita. Oke, deh. Lanjut ke yang lain dulu ya, biar kebagian. Sip. Lanjut. Boleh satu lagi. Satu lagi nih yang transaksi. Oke, makasih ya. Tadi ada Silmi, Fahri, sama Rita. Oke, bener gak ini teman-teman? Bener ya, jurnal umum kesini, di mana jurnal umum adalah catatan transaksi. Debit itu ada di sebelah kiri, kredit ada di sebelah kanan, posting itu adalah kegiatan memposting atau memindahkan ke buku besar, dan juga transaksi itu adalah kegiatan pertukaran yang mengakibatkan perubahan suatu posisi keuangan. Oke.
Nah, tadi udah disinggung sedikit ya terkait jurnal. Nah, di sini ada pengertian jurnal, di mana pengertian jurnal adalah catatan transaksi finansial yang sistematis dan kronologis ya, ini kata kuncinya. Dengan menyebutkan perkiraan yang akan didebet dan dikredit, serta dengan jumlah masing-masing dan keterangan singkat tentang transaksi tersebut, seperti itu ya. Nah, fungsi dari jurnal juga setidaknya ada 3 fungsi utama. Yang pertama ada fungsi analisa, di mana jurnal berfungsi untuk menentukan gitu perkiraan apa saja yang sekiranya terpengaruh, dan ada fungsi pencatatan atau mencatat, itu adalah fungsi untuk melacak dan oke, ini tuh dicatat di mana, seperti itu. Lalu fungsi historis terkait yang tadi ya, dicatat secara kronologis untuk mempermudah untuk melacak juga. Lanjut, ada macam-macam jurnal. Setidaknya ada dua jenis jurnal. Yang pertama ada jurnal umum. Nah, jurnal umum seperti yang tadi sudah disebutkan, dan jurnal khusus itu adalah jurnal yang biasanya dipakai untuk perusahaan dagang, yang dimana memiliki transaksi yang sering dilakukan dan berulang-ulang gitu, sehingga itu memudahkan perusahaan dagang untuk melakukan pencatatan. Tapi untuk jurnal khusus ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, di sini ada aturan pendebetan dan pengkreditan. Ada yang udah tahu? Rita ya udah tahu, boleh dicontohkan ya ke teman-temannya. Oke Pak, jadi akun dalam akuntansi ini ada 5. Yang pertama ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, harta ini bertambahnya di debit, berkurang di kredit. Utang sampai pendapatan itu bertambahnya di kredit dan berkurang di debit. Terus beban sama kayak harta, bertambahnya di debit, berkurang di kredit. Atau biasa kita pakai itu yang HUMPB. Jadi kayak gini Pak, yang kayak di gambar PPT. Dah. Makasih ya Rita. Nah, betul ya, betul sekali. Ini adalah bagian terkait saldo normal. Ini adalah dasar kita sebagai calon akuntan gitu ya. Kalian siapa yang mau jadi akuntan di sini? Oke, kita doakan ya, semoga kalian menjadi orang sukses gitu ya. Oke, nah ini apa ya? Setidaknya kalau misalkan mau mencatat, tahu dulu saldo normalnya biar memudahkan gitu ya. Nanti tuh kayak ini tuh masuknya kemana gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada bentuk jurnal umum gitu. Nah, bentuk jurnal umum ini bisa dilihat ya, anak-anak di sini. Pertama harus ada judulnya dulu. Judulnya terdiri dari jurnal umum, di bawahnya ada PT apa gitu ya, keterangan ini tuh siapa yang melakukan pencatatannya atau entitasnya apa gitu. Dan juga periodenya. Periodenya itu periode di tanggal berapa, tahun berapa, dan seterusnya. Lalu untuk tabelnya sendiri itu ada tanggal di sebelah kiri, lalu keterangan, referensi, debit, kredit. Nah, di sini ada cara pengisian ke dalam jurnalnya yang kita coba ya analisis. 1 Januari PT Himadiksi menyetorkan dana sebesar 60 juta sebagai modal awal perusahaan. Nah, bisa dilihat ya di sini menyetorkan dana sebesar 60 juta. Berarti kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Terus apa lagi yang terpengaruh? Modalnya ya, modalnya. Oke, 1 Januari di sini kas dan juga modal. Oke, seperti ini ya, bisa dipahami? Oke, yang tanggal 3 ada yang mau mencoba? Fahri boleh. Sok. Tanggal 3 PT Himadiksi membeli peralatan secara tunai. Yang lain bisa sambil memperhatikan ya. Oke, makasih Fahri. Lanjut ke tanggal 9. Ada yang mau mencoba dari sebelah sini mungkin? Dari sebelah sini, sebelah sini. Boleh?
Oke, bener gak? Coba dilihat dulu ke depan. Apa yang salah, Fahri? Coba disebutkan. Ya Pak, tadi saya salah ngira itu akunnya harusnya pada utang tapi ternyata pada kas gitu Pak. Oke, bisa dilihat di sini ya. Ini benar. Terus secara kredit ini benar juga. Oke, berarti nggak ada yang salah ya. Udah lumayan hebat ternyata kalian. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum kita praktik? Yakin? Oke, kalau kayak gitu nanti Bapak akan bagi kalian ke 3 kelompok. Nanti kalian akan menjurnal di depan kayak gitu ya. Nanti bentar, saya bagikan dulu. Oke, bisa dilihat di situ ada transaksi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 4, kalau tidak salah tanggal 8 sama tanggal 12, betul? Ada di luar tanggal itu? Nggak ada ya? Oke, kita mulai dari pencatatannya per tanggal. Ada yang tanggal 1, kelompok siapa? Boleh ke depan. Di ini, PPA. Nanti gantian ya. Jadi di setiap kelompoknya ada 3 transaksi gitu ya. Boleh gitu. Ya, boleh. Gantian sama temannya ya. Oke, tanggal 2 tanggal 2 ada kelompok mana ini yang punya ya, bergantian sama beda orang. Oke, makasih ya. Lanjut, tanggal 2 ada lagi gak? Gak ada ya? Lanjut ke tanggal 4. Siapa yang punya transaksi di tanggal 4? Oke, itu dulu. Kelompok C dulu. Kelompok 3. Iya, ada 2. Ada 2. Oh, boleh. Ini. Oke, yang punya transaksi tanggal 8, kelompok siapa? Tanggal 8, boleh. Oh, oke. Ada lagi gak? Ini ya. Oke, makasih ya. Oke, kalau yang punya transaksi tanggal 12 siapa? Oh, itu. Ada lagi gak? Gak ada ya? Satu lagi? Ya, tanggal 12. Secara tunai.
Oke, sok. Oke, makasih ya. Oke, kita lihat dan review bersama-sama. Nah, di sini kalau kalian perhatikan itu tuh transaksinya berkaitan dengan perusahaan teman kalian di kelompok lain kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan juga pencatatan setiap perusahaan itu berbeda-beda setiap ininya tergantung point of view-nya kayak gitu. Jadi, kalau misalkan nanti ada latihan atau apa, posisikan teman-teman sebagai perusahaan yang ditugaskan kayak gitu ya. Oke, kalau dilihat juga udah benar semua ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita ada post test dulu ya. Coba disiapkan dulu perangkatnya. Oke, sok coba dicoba dulu ya. Boleh di-scan dulu. Oke, udah ya. Bapak mulai. 1, 2, 3. Oke, udah semua. Kita akhiri dulu ya. Pas banget sama lagunya ya. Oke, kita menghasilkan 3 orang teratas. Yang pertama Harmoni siapa? Wow, Ira Triana ya. Dia menyamakan diri sebagai Harmoni, teman-teman. Kemana nih? Keduanya siapa tadi? Oh iya ya. Ada Hicks, itu siapa? Siapa ada ya? Jujur. Nanti kalian ada penilaian sikap. Ayo siapa? Oke, Aisyah ya. Ketiganya siapa? Tadi Silmi ya ketiga. Oke, tepuk tangan. Oke. Nah, kalau misalkan dilihat dari post-test gitu ya, Bapak menetapkan KKM-nya di 86 gitu ya. Jadi anak-anak yang masih di bawah dari nilai KKM yang sudah ditetapkan, nanti akan Bapak berikan remedial teaching dan juga remedialnya gitu ya. Dan juga untuk yang sudah di atas KKM, nanti Bapak kasih pengayaan seperti itu. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
atau ada yang penjelasan Bapak yang kurang dimengerti gitu? Coba. Atau sudah mengerti? Apa sok mangga. Ya Pak, paling mau ditanyain jadinya. Iya jadi Pak, sebenarnya masih bingung sih tadi kayak misal pencatatan kalau misalnya piutang itu masuk akun kemana kan aku ke distriknya sama utang gitu jadi kirain akun kedua gitu sih Pak. Oke, kalau dari Fahri itu ya yang dibungin. Berarti nanti Fahri boleh buka lagi pertemuan sebelumnya yang sama Ibu Azahra gitu ya. Sebelumnya kan membahas terkait saldo saldo normal gitu ya. Jadi boleh dipelajari lagi. Ada lagi yang terkendala? Cukup ya. Oke, alhamdulillah gitu ya kita sudah mendekati akhir pembelajaran. Sebelumnya mau tanya terlebih dahulu, apakah ada yang kurang gitu dari penjelasan Bapak atau cara penyampaian pembelajaran kali ini gitu? Boleh? Ada yang mau mereview? Tidak menerima jawaban cukup? Ada ya. Pembelajaran hari ini udah bagus banget Bapak. Ini katanya mau nambahin. Oh nggak jadi katanya Pak, udah bagus banget Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, semoga kalian juga ini ya nyaman gitu dalam pembelajaran kali ini dan ilmunya juga bermanfaat seperti itu. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti akan Bapak kasih beberapa materi yang mungkin bisa kalian pelajari. Nanti kita juga akan ini juga ya untuk materi yang minggu depan kita review juga sebelum pembelajaran. Seperti itu. Oke. Untuk pembelajaran kali ini mungkin kita sudah belajar terkait jurnal umum dan juga pencatatannya di mana ada beberapa akun yang memang terpengaruh gitu dari beberapa transaksi seperti itu ya dan di mana pencatatan di perusahaan ternyata tidak tidak sesimpel itu ternyata ya kayak gitu tergantung dari point of view-nya pencatatan itu sendiri. Oke. Mungkin sebelum kita mengakhiri pembelajaran ada yang ingin memimpin doa terlebih dahulu? Boleh. Teman-teman sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Amin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian ya dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bapak pamit undur diri. Terima kasih anak-anak semua.